Oke, kita lanjut lagi. Satu kali lagi foto. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih rekan-rekan. Silakan Mbak Timothy. Mm-mm. Oke, selamat malam semuanya. Wah, balik lagi nih ya, kita di kelas EHT kita ya, Ethical Hacker Training gitu. Oke. Oke, kita akan lanjut ya di kelas kita di sesi Ethical Hacking Training ini gitu. Oke, saya siapin dulu slide-nya. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Sip. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di modul ke-6 ya. Ini berarti sudah hampir hampir setengah jalan kita ya untuk dari keseluruhan modul yang apa namanya yang ada gitu ya. Itu udah hampir setengah jalan. Semoga semuanya masih semangat, masih terus mau belajar gitu ya. Karena dari total keseluruhan peserta akan kita pilih beberapa orang terbaik yang nantinya mungkin akan kita berikan ini ya eh, sertifikasi C gitu. Oke, jadi kalau chapter 5 kemarin kan kita udah belajar tentang si TCP/IP ya, atau TCP/IP itu kan eh apa namanya? Sebentar, saya balas ini dulu. Oke, eh jadi kan kita kemarin udah bahas tentang TCP/IP ya, udah belajar tentang IP. TCP/IP itu kita sudah belajar kemarin kalau itu kan sebuah protokol yang penting gitu ya dalam sebuah komunikasi jaringan komputer gitu dan itu yang mengatur keseluruhannya seperti itu. Dan di sini kita akan belajar gimana sih setiap addressnya itu. Jadi network itu kan jaringan itu selain ada protokolnya dia ada addressnya ya untuk mengalamatkan setiap apa namanya untuk mengalamatkan setiap endpoint gitu ya atau mengalamatkan setiap komputer atau device yang terkoneksi seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara soal eh, kalau kita bicara atau kita ngomong soal address gitu ya, network address gitu ya, biasanya nggak akan jauh-jauh dari namanya IP address. IP address itu ya nomor dari setiap endpoint atau device dari jaringan komputer itu tersendiri. Jadi semua device apapun ya, nggak cuma harus komputer, semua device komputerisasi gitu ya, kayak laptop, PC, mini PC, IoT, apalagi handphone gitu ya, handphone, tablet, iPad, apa banyak lah ya gadget-gadget yang connect ke internet. Jadi setiap semua yang terhubung dalam jaringan komputer itu semuanya itu punya nomornya masing-masing gitu, punya eh, alamatnya masing-masing. Jadi kalau misalkan diibaratkan gitu ya, dalam sebuah komplek, misalnya dalam sebuah perumahan itu kumpulan rumah pasti ada yang namanya eh, apa namanya ada pasti ada rumah gitu ya namanya juga komplek perumahan ya pasti ada rumah gitu ya. Nah, kalau kita bilang si komplek itu sebagai networknya atau sebagai jaringannya gitu ya dari semua rumah-rumah yang berkumpul, IP address itu nomor rumahnya gitu. Kalau kalau saya sih biasa ibaratinnya IP address itu si nomor rumahnya. Kalau kayak minggu kemarin kita belajar soal port, ya port itu ruangan di dalam rumahnya gitu. Misalkan eh apa namanya? Misalkan kayak kemarin ya ada port 21, port 22 berarti
ada kamar, per kamarnya udah ada penghuninya gitu. Kamar nomor 21 penghuninya siapa, nomor 22 penghuninya SSH gitu ya. Cuman ada beberapa kamar yang penghuninya kosong gitu. Dan kalau si IP address ini kita ibaratnya sebagai si nomor rumahnya lah gitu. IP address sendiri sebetulnya ini sebetulnya lagi ke basic jaringan ya, ke apa namanya, ke jaringan dasar. Kalau kalau ada yang pernah SMK gitu ya, kalau misalnya SMK jurusan TKJ, ada yang jurusan ada yang di sini lulusan TKJ, kebetulan saya lulusan TKJ. Kalau ada yang lulusan TKJ, eh pasti pasti belajar ya soal jaringan dasar gitu, soal Jardas gitu. Kalau saya waktu itu bilangnya namanya Jardas. Kalau waktu kuliah namanya komputer jaringan dan data ya. Jaringan komputer dan data waktu kuliah namanya Jarkomdat. Nah, jadi dulu waktu kalau misalkan ada yang belajar soal IP address gitu ya, IP address itu kan dibagi jadi dua. Ada yang IPv4, ada juga yang IPv6 gitu. Nah, sebetulnya membedakan antara IPv4 dan IPv6 salah satunya dari jumlah bit addressnya, jumlah alamatnya gitu ya, dan juga bentuknya gitu. Karena bentuk alamat dari si IPv4 dan IPv6 ini nih agak berbeda ya. Kalau IPv4 itu eh, panjang addressnya kurang lebih 32 bit. Kalau misalkan si IPv6 itu sekitar 128 bit. Gimana taunya? Dia ada rumusnya tersendiri gitu. Coba ya, saya cari. Jadi si IP address itu sebetulnya ada rumusnya. IPv, IPv4. Jadi ya kurang lebih kenapa 32 bit ya, dia ada perhitungannya gitu. Jadi satu satu per satu ini ya dia ada sekitar eh, perhitungannya pakai menggunakan 8 bit. Satu, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Dan ini perhitungannya jelas pakai perhitungan biner ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ada sekitar 2 pangkat 8 ya harusnya. 24 ya, 24 8 16 32 64 128 gitu kan, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi karena per satu oktet ini ada 8 bit gitu ya, dan IPv4 terdiri dari 4 bytes atau ada 4 oktet gitu ya. Jadi 4 kali 8 ada 32 bit dalam si IPv4 gitu. Jadi kurang lebih kenapa disebut 32, adanya 32 ya karena itu. Jadi nanti ini bisa di apa namanya? Bisa dipelajarin sendiri lah gitu. Atau kalau bisa sebetulnya kalau bisa mau ada sih kalkulatornya, eh binary to decimal. Jadi kalau misalnya satunya 8 gitu ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia nilainya 255 gitu. Jadi dalam satu oktet ini dia mentoknya memang sampai 255 gitu ya. Nanti akan terlihat nanti pas di clusteringnya gitu. Karena eh, IP address itu nanti ada ininya lagi, ada terutama yang IPv4 ya. Nanti dia ada pembagiannya lagi gitu. Ada IP kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Kayaknya waktu itu saya pernah singgung sedikit ya soal itu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau si IPv6 itu kan ada sekitar 128 bit. Jadi nanti penghitungannya lebih luas lagi. Dalam satu oktetnya ada sekitar 16 bit dan ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti akan ada sekitar 128 bit. Ya, jadi alamatnya makin panjang juga gitu.
Kalau ketersediaan alamatnya si IPv4 ini ada sekitar 4,3 miliar. Jadi memang agak terbatas. Makanya dari dulu dibilangnya IPv4 one day akan hilang. Bukan hilang ya. One day jatahnya akan habis. Karena hanya ada sekitar 4,3 miliar gitu. Sekarang kira-kira udah kepake berapa ya? How much IPv4 use? Jadi memang ada yang bilang juga karena ini dipakainya dari tahun 81 gitu ya. Jadi di tahun 90-an juga udah diprediksi ini one day akan habis gitu. Dan berapa yang dan ya makin lama makin banyak perangkat pasti akan makin banyak IPv4 yang kepake gitu kan. Gitu. Jadi sebetulnya udah habis juga gitu. Nah, itu tadi IPv4 ya dan bentuk IPv4 itu lebih ke arah dot decimal dan bentuknya numerik. Numerik artinya ya bilangan biasa 0 sampai 9 gitu. 192, 168, 100 gitu kan 192.168.1.100 gitu. Nah, kalau IPv6 dia addressnya 128 bit jadinya agak lebih panjang. Terus jumlah alamat yang tersedia sekarang itu sekitar 7,9 kali 10 pangkat 28. Nah, itu berapa? Wah, dihitung aja sendiri dah nanti gitu ya. Eh, banyak lah intinya gitu. 7,9 kali 10 pangkat 28 alamat. Nah, bentuknya agak beda. Kalau misalkan si IPv4 ini atau IPv4 ini kan dia bentuknya dot desimal numerik. Nah, kalau IPv6 ini bentuknya heksadesimal gitu. Jadi notasi heksadesimal, makanya ada hurufnya gitu ya. Karena kan huruf karena kan di heksadesimal itu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F ya kalau nggak salah. Heksadesimal. Heksadesimal itu kan ada 16 gitu. Jadi nominalnya 0 sampai 9 terus ya udah A B C D E F. Makanya kenapa di penomorannya jadi ada huruf-hurufnya gitu. Ya jadi eh, IP IP address dibagi jadi dua, tipenya ada IPv4 dan juga IPv6. Kalau tadi secara bentuk ya IPv4 dan juga IPv6. Kalau kita kalau kita bicara IP address selain dibagi menjadi IPv4 dan IPv6, sebetulnya bisa dibagi lagi menjadi bagaimana IP ini bisa diakses atau bisa diketahui. Ya, jadi IP address ini bisa eh, dibagi sesuai dengan bagaimana aksesnya gitu ya. Makanya dibagi lagi jadi dua IP address. Ada IP yang private, ada IP yang public gitu. IP private, ya jelas namanya aja private berarti IP-nya digunakan hanya di internal, nggak bisa diakses dari luar gitu. Nah, biasanya kenapa IP private ini dipakai gitu ya? Ya mungkin karena secara prosedur atau SOP dari sebuah perusahaan organisasi nggak mengizinkan endpoint tersebut diakses dari luar atau dari jaringan publik karena mungkin consider akan serangan-serangan yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Misalkan eh, ada suatu aplikasi yang cukup kritikal, kalau misalkan itu go public atau bisa diakses dari luar, eh, impact-nya bisa kemana-mana gitu. Makanya ada yang namanya VPN gitu ya, dipakai sebagai perantara untuk mengakses jaringan lokal itu dari luar gitu. Dan si IP private ini juga kadang orang ada yang juga yang bilang atau nyebutnya sebagai IP lokal gitu. Jadi kita sering dengarnya antara IP private atau IP lokal gitu.
Jadi ya bentuknya IP address atau IP lokal ya cuman yang ada di dalam sini aja gitu. Misalkan saya untuk Zoom pakai laptop gitu ya. Terus saya punya komputer. Saya juga ada komputer. Nah, terus di sini saya ada satu router. Kemudian router ini bisa WiFi juga. WiFi-nya connect ke handphone dan juga connect ke tab misalnya gitu ya. Nah, setiap eh, endpoint ini kan dia jadi punya alamat yang tadi ya. Laptop saya ada alamat, komputer saya ada alamat, eh, handphone saya ada alamat, tapi alamat ini cuman bisa diakses atau cuman bisa diketahui sama eh, cuman bisa diakses dari dalam aja gitu, dari lingkungan ruangan saya. Berarti ini IP-nya lokal gitu. Nah, kalau kita mau ngelihat IP address kita secara lokal, kalau di Windows kita bisa pakai namanya IP config ya. Ini kayaknya semua orang udah tahu lah gitu. Nih, kalau misalkan di ini kalau ini di apa namanya di ini kita ya pakainya IP config gitu. Semua IP address yang ada di sini rata-rata pasti lokal gitu. Kecuali beberapa IP lain ya. Misalkan ada IP kita nyalain VPN. eh Ya berarti nanti di sini akan ada IP dari VPN itu gitu. Misalkan kayak ini, ada OpenVPN. Kalau misalkan OpenVPN saya nyala ya nanti IP-nya IP VPN-nya yang kedetek gitu. Kayak misalkan ini saya ada Tailscale. Kalau misalnya ini Tailscale saya nyala berarti ini alamat Tailscale saya gitu. Nah, kalau misalnya di Ethernet adapter, nah ini baru IP lokal dari router yang saya pakai gitu. Jadi IP saya kebetulan konfigannya 192.168.1. Misalkan di laptop ini 104. Ya di laptop saya di device saya yang lain gitu ya. Misalkan saya connect laptop, mungkin nanti dapatnya 106 atau mungkin nanti dapatnya 107 atau mungkin dapatnya 11, 15, 19 gitu. Tergantung gimana nanti routernya kasih alamat gitu. Makanya ada yang namanya DHCP gitu ya untuk pengalamatan ini gitu ya, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi dia nanti si router atau perangkat network itu dia yang akan memberikan alamatnya secara otomatis tanpa kita harus setting-setting lagi. Tanpa kita yang harus kasih alamatnya sendiri gitu. Jadi nanti si perangkatnya akan kasih alamatnya sendiri gitu. Nah, kalau di Linux gitu ya, kebetulan saya di sini ada apa namanya? Ada WSL ya namanya. Jadi kita seolah-olah punya Linux di dalam Windows gitu ya. Nah, kalau kalau di Linux komennya if config. Jadi kalau mau ngecek antara Windows sama Linux harus hati-hati ya karena perbedaannya itu tadi tuh. Perbedaannya yang satu IP config, IP, yang satu IF. Yang satu IP config itu buat di Windows gitu ya. IP config buat di Windows. Kalau if config buat di Linux. Jangan sampai kebalik. Kadang saya juga suka kebalik sih. Gitu pas lagi di Linux pencetnya apa namanya? IP config gitu. Pas lagi di Windows pencetnya IF config. Kadang suka gitu. Ya, tapi kurang lebih gitu. Cara kita mau ngecek IP address lokal kita. Gimana dengan IP public? Kebalikannya, kalau IP private itu nggak bisa diakses dari luar, kalau IP public, ya dia bisa dipakai secara publik dan bebas dari luar gitu. Jadi kayak misalkan kita cari gitu ya, misalkan kita cari atau kita lihat misalnya isi konsol gitu ya. Nah, sebetulnya di balik nama isi console.org ini, belakangnya itu sebetulnya IP address. Cuman karena ada teknologi namanya DNS atau Domain Name System, dia akan menggantikan
apa namanya, dia yang akan menggantikan si IP public itu menjadi sebuah nama yang bisa kita ingat gitu. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, kita ping si websitenya isi konsol misalnya. Oh, sorry. Nah, ketika kita ping si websitenya isi konsol, dia kan akan ngasih balikan IP address ke kita. 104.18.9.180. Nah, ini disebut dengan IP public gitu karena IP ini bisa kita akses dari luar dan siapapun bisa akses. Kalau misalkan kita buka 104.18.9.180, nah ini kebetulan direct IP-nya tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan direct IP-nya diperbolehkan, eh, ujung-ujungnya kita pasti akan ngebukanya ini juga kok gitu. Cuman karena ada teknologi domain name system itu yang akhirnya mempermudah penamaan dari alamatnya gitu. Nggak mungkin kan kita misalkan mau buka website isi konsol, kita mau lihat training, kita mulai sertifikasi. Alamatnya isi konsol berapa ya? 104.18.9.180 gitu. Nggak mungkin kan kita hafalin IP publiknya. Makanya ada si DNS ini gitu. Atau misalkan kita coba ping misalnya instagram.com. Nah, si 31 13 95 174 ya itu IP publik dari si Instagram. Cuman ya kebetulan biasanya kalau website website gede gini eh, kita nembak langsung ke IP biasa udah nggak boleh. Nah, 47 74 23 44 berarti IP publik dari si Tokopedia gitu. Nah, kebetulan kita nggak bisa juga nih akses direct lewat apa namanya direct lewat IP address-nya. Gitu. Nah, biasanya yang kayak tadi ya, IP public itu dipakai untuk deployment, baik itu aplikasi ataupun infrastruktur. Karena biasanya kan aplikasi atau infrastruktur yang dipakai sama masyarakat luas atau ada kebutuhan bisnis di dalamnya, ya pasti harus diakses sama orang dong gitu ya. Nggak mungkin kan misalkan kita punya website e-commerce gitu. Oh, kalau mau akses e-commerce kita harus ngunjungin kantor kita dulu atau ngunjungin booth-booth dari e-commerce itu masuk ke apa namanya masuk ke network kita baru bisa apa namanya baru bisa buka website kita kan nggak mungkin ya gitu makanya diperbolehkan akses dari luar tapi karena bisa diakses dari luar di open secara publik maka dibutuhkan proteksi keamanan lagi gitu. Nah, cara buat tahu IP publik itu biasanya pakai what is my IP address gitu. Jadi kalau misalnya pakai ini biasanya nanti akan kelihatan ya. Tapi permasalahannya adalah belum tentu yang ada di what is my IP address ini juga ketika kita misalkan eh, IP address yang ada di laptop saya misalnya 4375.200.39 misalnya. Apakah IP itu kalau misalkan saya punya aplikasi di laptop gitu ya, terus saya nyalain aplikasinya, terus kalau misalnya kita tembak IP-nya dari luar, apakah aplikasi yang ada di laptop kita bisa diakses? Belum tentu. Karena belum tentu itu jadi IP public. Bisa jadi itu IP public si ISP-nya, kalau nggak salah ya. Kalau misalkan keliru mungkin boleh di apa namanya? Boleh di ini ya, boleh di koreksi gitu. Tapi kalau misalkan IP address yang ada di sini, apakah itu udah pasti bisa dijadiin IP public yang betul-betul kayak biasanya gitu? Enggak. Tuh. Jadi IP public tetap harus beli lagi biasanya. Nah, tuh. Jadi IP public itu tetap harus beli lagi. Dan biasanya paketnya terpisah gitu. Tapi ada beberapa layanan ISP yang
layanan ininya ya, layanan internetnya biasanya udah include sama IP public ada juga gitu. Beberapa ISP ada yang nyediain langsung. Apakah kita bisa tahu misalnya sebuah IP dikasih ke kita itu public atau private IP? Nah, itu biasanya balik lagi ke ISP penyelenggaranya. Kadang dia ada yang jualan itu include sama IP public gitu. Kayaknya nggak terlalu dikasih lihat bebas ya. Tapi ada beberapa ISP yang dia ngasih IP public juga gitu ke kita. Ya, jadi tergantung lagi sih sama apa namanya? Balik lagi sama ISP-nya itu. Dia ngasih IP public atau enggak. Untuk reserve DHCP untuk device berapa lama best practice-nya? Apakah kita perlu kita whitelist IP device yang boleh connect ke VPN? Kalau untuk reserve IP DHCP untuk device berapa lama best practice-nya? Kurang lebih eh saya kurang jujur saya kurang paham ya berapa lamanya karena kebetulan bukan di network engineer nih atau network security gitu ya. Tapi kalau eh, perlu kita whitelist IP device yang boleh connect ke VPN, biasanya sih sekarang untuk connect ke VPN ya, biasanya antara dibuatkan account atau diberikan file OVPN kalau dia pakai OpenVPN. Coba ya, saya bisa. Aduh, nggak ada yang bisa di ini lagi. Wait, sebentar ya, saya coba kasih lihat contoh. Edit, delete, add a new. Nah, oke. Ini salah satu contoh VPN ya. Namanya FortiClient. FortiClient ini dia VPN dari Fortinet. Nah, eh, ada yang malah di reserve selamanya di perusahaan karena biasanya dihubungi sama host device dipakai. Nah, ada juga tuh yang kayak gitu gitu. Nah, tapi kalau misalnya bentuk IP device yang boleh connect ke VPN, zaman sekarang sih banyaknya udah dibuatkan account ya. Jadi nanti kita eh, di VPN klien ini tinggal tembak ke apa namanya ke VPN hostnya. Nanti dari VPN hostnya kita connect, kita masukin email sama password yang udah diregister. Zaman sekarang sih biasanya kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu kalau zaman sekarang. Nah, atau bisa juga dia pakai kalau misalkan ininya apa VPN-nya basicnya OpenVPN ya. Kalau basicnya OpenVPN itu dia ada file namanya OVPN. Sebentar. Ada nggak ya contoh OVPN di sini? Harusnya ada. OpenVPN. Coba saya cari dulu. HTB. Wah, oh ada nih. Oke, wait. Nih close dulu. Minimize dulu. Oke. Nah,
Ini salah satu bentuk VPN yang eh, dia nggak perlu apa namanya dia nggak perlu whitelisting IP atau yang gimana gitu. Jadi ntar kita tinggal gini aja sih dia kita langsung connect ke VPN-nya mereka. Jadi kita langsung bisa connect ke internalnya gitu. Nah, sebetulnya vulnerabilities atau kerentanan di dalam sebuah eh, apa namanya di dalam sebuah IP address gitu ya atau IP, network address itu apa aja sih gitu. Jadi yang pertama itu biasanya itu yang pertama ada private IP exposure. Private IP exposure itu maksudnya biasanya sih kalau yang saya dapat ya ketika si developer itu atau si tim infra melakukan development gitu ya atau ngelakuin setup aplikasi atau misalkan setup jaringannya nggak baik gitu ya, dia biasanya terjadi eh, ada potensi tereksposnya si IP internalnya. Misalkan kita bikin sebuah aplikasi gitu ya. Nanti di awalnya ternyata waktu kita development memang ada nembak ke beberapa eh, server gitu ya atau IP yang di internal gitu. Tapi waktu kita deploy aplikasinya atau kita deploy infranya, deploy networknya ternyata lupa kita hapus tuh si pointing target IP ke IP lokalnya gitu. Nah, itu kan jadi kan kita memberikan clue ya ke dalam ke attacker kalau ada sebuah server atau ada sebuah endpoint dalam apa namanya? Dalam sebuah perusahaan gitu ya yang mungkin itu bisa jadi ngasih clue gitu ke si attackernya oh ini IP internal nih mungkin ini server UAT-nya atau server testingnya gitu. Nah, terus ada juga yang namanya real IP exposure. Real IP exposure ini terjadi ketika biasanya IP address yang public itu orang tutupin ya. Biasanya pakai firewall atau semacamnya ya gitu. Mereka tutup supaya nggak kelihatan langsung kalau itu IP eh, apa namanya IP address public yang realnya gitu. Tapi kadang karena masih suka ke query di internet gitu ya, dia jadi bisa ketahuan meskipun udah ditutup gitu. Biasanya pakai tools namanya security trails gitu. Pak, untuk VPN jenis PPTP kenapa sekarang udah mulai ditinggalkan? Biasanya sih kalau misalkan VPN-VPN yang udah mulai ditinggalin, itu biasanya pasti punya masalah atau isu sama security. Tapi kenapanya, mungkin nanti saya coba harus research dulu ya tentang si PPTP. Karena dia kan lebih point to point gitu ya. Kayak NAT ya Pak, ya kurang lebih begitu. Nah, misalkan isi konsol gitu ya. Nah, eh, ini kan IP-nya bisa jadi bukan IP aslinya mereka gitu ya. Ini harus login dulu nih. Nah, kayak misalnya tadi ada IP address. Belum tentu kan itu IP aslinya mereka. Nah, kalau misalkan si IP-nya itu masih ke query gitu ya. Kalau misalkan si IP ininya masih ke query, eh, ya bisa jadi kelihatan gitu kan. Oh, ternyata IP aslinya segini. Pas dicoba ditembak, oh bener, ternyata masuk gitu. Misalkan kita coba gitu ya. Nah, kalau ini kan kebetulan kelihatannya kan banyaknya eh, subdomainnya ya.
Tapi biasanya sih kalau misalkan IP address yang udah ditutupin gitu ya, jadi biasanya tuh ada beberapa teknik yang dipakai ya. Salah satu yang sering saya temuin kalau lagi pentest itu dia jadi tutupnya itu by domainnya, domain utamanya. Jadi domain utamanya ditutup pakai IP sekian ya udah semua subdomainnya nanti ngikut. Ada juga yang pakai cara kayak gitu. Pak, kalau agar website kita nggak bisa ditembak pakai IP publiknya itu pengaturan dari SP atau dari pihak kita? Bisa dari kita, bisa pakai, nah itu bisa dari web server, bisa lewat WAF, lewat firewall, macam-macam, tergantung teknologi yang kita pakai, gitu. Nah, ini kebetulan yang di ini udah nggak ada IP realnya ya, atau misalnya ya kurang lebih sih gitu, gitu cara nyari, cara mencari si IP public realnya gitu. Bisa bisa lewat security trails ini atau bisa jadi lewat Shodan gitu ya. Shodan ini kan lebih ke arah OSINT, tapi bisa jadi waktu deployment gitu ya atau gimana dia masih ke query di Shodan, akhirnya kita lupa request untuk dihapus, akhirnya kita lupa request buat hapus ya udah deh, akhirnya ke query dan kelihatan IP publiknya. Tapi biasanya banyaknya sih kalau buat nyari real IP pakai ini ya, pakai security trails. Nah, oke, sorry. Nah, jadi kurang lebih gini. Nanti bisa kelihatan gitu di sini. Tapi kalau mau nyari real IP, pakai security trail sih biasanya. Atau bisa juga lewat Sensis. Ya, tapi yang kayak gini-gini biasa lebih ke arah OSINT ya. Gitu. Ada juga yang namanya IP spoofing. Kalau IP spoofing, dia ngelakuin penyamaran dari si IP aslinya gitu. Ini tadi saya mau coba demoin, cuman Nmap saya lagi agak bermasalah nih buat nge-spoofing. Nanti kita sambil coba-coba lah ya, praktek spoofing tipis-tipis di Nmap. Nmap-nya lagi agak ini nih, lagi agak error kayaknya. Gitu. Jadi IP spoofing itu sebenarnya teknik yang dipakai attacker itu buat apa? Buat nyamar gitu. Jadi yang harusnya IP aslinya misalnya kita buka papan dulu. Mm, mm, mm. Oke, kita buka papan. Nah, misalkan si IP aslinya 192.168.235 misalnya. Nah, ini IP aslinya misalkan segini. Kita mau serang sebuah website atau ada target lah ya. Kita mau nyerang ke sini. Tapi ketika diserang, ternyata kita di tengah ini udah ketahuan duluan nih sama yang namanya misalkan ketahuan sama si firewall. Nah, ketahuan nih sama si firewall. Oh, lu mau nyerang ya, nggak boleh masuk gitu kan. Di ditendang lagi gitu, nggak boleh masuk. Tapi si attacker ini bisa pakai teknik yang namanya spoofing. Jadi IP aslinya misalkan harusnya 192.168.235 diganti nih sama dia. Misalkan jadi 10, 150, 8, 20 misalnya. Nah, dia nyamar nih jadi segini. Akhirnya apa? Akhirnya harusnya awalnya ditendang kita nggak bisa masuk lagi ke dalam, bisa lolos gitu atau bisa nyoba ngetek lagi.
Ya, jadi kurang lebih spoofing kayak gitu. Jadi kita nipu lah gitu. Yang harusnya IP-nya sekian, kita ganti gitu IP jadi IP yang lain. Nah, ada juga yang namanya DHCP starvation. Jadi DHCP starvation ini sebetulnya kalau mau dibilang bisa masuk kategori DOS. Kenapa? Karena si DHCP starvation ini tuh si apa namanya? Si attackernya itu tuh dia bakal ngelakuin request DHCP terus-terusan sampai akhirnya resource IP-nya habis. Ketika resource DHCP-nya habis ya udah nggak ada yang bisa connect dong gitu. Jadi ya sesuai dengan namanya ya starvation. Jadi seolah-olah si device ini tuh kelaparan. Jadi minta terus, ayo kasih IP, kasih IP, kasih IP, kasih IP. Yang dimana akhirnya ya udah deh IP-nya habis. Nah, terus ada juga yang namanya max spoofing gitu ya. Kalau max spoofing dia jatuhnya jadi lebih ke arah duplicate, ngeduplikasi. Jadi si attacker ini dia bakal mencoba gitu ya melakukan sniffing di sebuah jaringan. Sniffing ya berarti kan dia coba nyari nih, dia coba ngelihat kira-kira ada eh, MAC address yang valid nggak gitu. Nah, jadi dia pakai MAC address orang lain supaya MAC address dia sendiri ketutup gitu. Nah, preventionnya gimana gitu ya? Kalau preventionnya sih biasanya ya yang pertama implementasi firewall ya. Implementasi firewall itu biasanya jadi salah satu yang cukup tradisional tapi memang jadi penyelamat utama lah gitu dengan kita pakai firewall. Jadi kita bisa ngatur tuh setiap rulesnya apa namanya kita bisa ngatur setiap rulesnya buat jaringannya gimana gitu supaya bisa lebih secure gitu kan. Terus kita bisa lakuin implementasi VPN supaya kalau misalkan ada yang mau apa namanya kalau misalkan ada yang mau connect dari luar ke dalam dia jadi kalau misalnya ada yang connect dari luar ke dalam dia bisa pakai VPN dulu gitu. Terus MAC filtering. Jadi kita coba cek gitu ya dari apa namanya dari IP tables gitu misalnya. Oh ternyata MAC ini kok ada dari dua resource ya gitu. Kalau misalnya ada dari dua resource bisa di blocking gitu. Atau eh, kalau misalkan dari sisi lokal juga bisa salah satunya dengan join domain gitu. Kalau misalkan perusahaan atau organisasi itu ngeimplementasiin yang namanya Active Directory gitu. Itu kan dari Windows ya. Kalau misalnya ada Active Directory bisa tuh coba pakai teknik atau trik si join domain ini. Karena dengan join domain ini tuh sebenarnya bisa kemana-mana gitu. Kayak di salah satu klien saya gitu ya. VPN-nya, kredensialnya pakai kredensial yang udah join domain. Jadi jatuhnya kayak SSO. Jadi misalnya kita punya email gitu ya, kalau bisa join domain kan berarti otomatis emailnya Outlook kan. Nah, eh, jadi kita pakai Outlook buat apa namanya? Buat join buat masuk ke email, terus waktu join domain, VPN-nya pun bisa di setup pakai kredensial si email office-nya itu gitu. Kerennya itu. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada juga case-nya ketika dia nggak join domain, kita bisa nih connect ke network atau ke wifi-nya mereka. Tapi kita nggak dapat koneksi. Lucu ya, keren gitu. Jadi apa si join domainnya ini tuh eh bisa sampai ngatur sebegitunya sampai ke networknya gitu. Misalkan ya itu kita kalau kalau kita nggak join domain, kita cuman apa namanya kita hitungannya device luar gitu ya, nggak masuk ke domainnya mereka. Ya udah kita bisa
connect ke wifi-nya mereka, tapi kita nggak dapat jaringan, atau mungkin kita nggak bisa connect wifi sama sekali. Eh, atau kayak tadi VPN-nya bisa integrate sama email kantor gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu proteksi ya, baik itu dari sisi internal maupun dari sisi eksternalnya juga. Kalau mencari IP public yang disembunyiin Cloudflare, bisa pakai tools apa ya Pak? Baru saya nyoba pakai security trace nggak berhasil. Biasanya sih pakai security trace sih Pak. Kalau misalkan nggak berhasil berarti ada kemungkinan antara nggak antara IP publiknya memang nggak ke record atau pernah ke query tapi eh di request untuk dihapus gitu. Karena kan kita bisa request ke itunya ya. Kita bisa request ke platform yang nge-query-nya untuk dihapus gitu. Pak izin tanya produk WAF yang recommended untuk web apps apa? Saya sebetulnya belum pernah implement secara langsung kalau terkait WAF. Tapi sejauh ini salah satu musuh terbesar saya itu Imperva. Imperva, terus apalagi ya? Imperva tuh lumayan tuh tebel. Big Big IP itu apa ya? F5 lumayan, F5 lumayan tebel. Terus selain Imperva tuh ada lagi namanya apa ya? Dari huruf A, hurufnya A belakangnya I. Akamai, Akamai. Ya, Akamai benar. Akamai tuh lumayan tebel. Cloudflare oke lah buat yang eh, masih agak budget ya. Cuman Cloudflare itu karena banyak yang implement dan gak setebel Imperva ataupun Akamai ataupun F5, banyak security researcher yang cari payload bypassnya gitu. Kalau misalkan cari di LinkedIn, banyak orang yang nge-share bypass Cloudflare. Nah, gitu. Sebenarnya eh, apa namanya? Sebetulnya Cloudflare oke sih gitu buat kelas menengah ke bawah mungkinnya atau kelas yang belum terlalu besar gitu. Tapi banyak yang banyak yang apa ya banyak researcher untuk ngebypass si Cloudflare ini. Biasanya di link ini tuh Cloudflare cross-site scripting new simple bypass. Payloadnya ini udah pasti diblok karena payload ini ya payload sederhana gitu, payload umum, jadi udah pasti diblok. Nah, biasanya orang-orang researcher seperti ini atau bug hunter, mereka akan coba cari atau mereka akan coba bikin obfuscation-nya supaya nggak kedetek di Cloudflare, jadi nanti ke bypass di belakang. Dan biasanya sekalinya banyak yang baru kayak gini, banyak yang cobain juga gitu. Nah, kayak gini nih, tuh. Banyak gitu orang-orang yang eh, sharing gitu, gimana caranya bypass si Cloudflare ini gitu. Jadi kalau misalkan mau ditanya yang recommended apa, mending install atau pakai Imperva atau Akamai sekalian sih gitu. Kalau misalkan apa namanya budgetnya unlimited gitu ya dalam tanda kutip. Gitu. Nah, ini tadi saya mau coba kasih sedikit tentang IP spoofing gitu ya. Secara simpelnya kayak apa sih gitu. Terus postingannya dibaca sama Cloudflare, terus diupdate deh sama Cloudflare payloadnya. Iya, gitu aja terus muter-muter. Postingannya dibaca sama Cloudflare, Cloudflare-nya update, update-nya keluar, researcher-nya cari lagi bypass-nya, bypass-nya di-share lagi, Cloudflare-nya pelajarin lagi, apa? Ditutup lagi, di blacklist lagi, terus security researcher-nya nyari lagi, bypass lagi.
dibaca gitu aja terus memang lingkaran setannya kayak gitu aja terus kalau udah bicara soal WAF gitu ya, atau firewall pasti siklusnya akan di situ-situ terus gitu. Bahkan kalau nggak salah ada loh satu forum isinya tentang bypass WAF-nya itu. Kalau nggak salah waktu itu saya pernah nyari itu waktu itu buat buat apa ya? F5 deh kalau nggak salah. F5 XSS bypass. Nah ini nih. Bahkan ada website namanya wafbypass.com gitu ya. Terus di sini ada list vendornya tuh Akamai, Alibaba, AWS, Barakuda, Checkpoint. Oh ya Barakuda kalau nggak salah bagus juga. F540. 40 itu salah satu yang juga dipakai tuh selain Cloudflare ya, Imperva, Mod Security, Stackpad, Sukuri, WAF. Nah, Sukuri juga kalau nggak salah satu yang oke tuh. Hmm. Nah saya pernah tuh sekali pentest di salah satu klien aplikasinya pas saya cek WAF-nya. Nah kalau misalnya mau ngecek WAF ada ya toolsnya. Nah, untung inget ada tools namanya WAFWOOF, WAF W00F. Ini fungsinya untuk ngecek ada WAF nggak di aplikasi itu. Itu itu ada di GitHub kalau nggak salah. Kalau nggak bisa install langsung sudah apt install WAFWOOF. Oh, salah. Hmm, oke. Nah, jadi ada tuh WAFWOOF buat detection WAF. Jadi salah satu adanya IP public kayak begini ya, atau IP address public kayak gini ya, semua yang eh, apa namanya, semua yang terhubung jadi bisa kita cari gitu. WAFWOOF GitHub. Jadi semua semua hal, semua jaringan network atau komputer yang ada addressnya gitu ya, karena kita kalau terhubung ke dalam jaringan komputer pasti ada addressnya ya. Sama kita tahu addressnya, sama kita tahu alamatnya, selama kita tahu itu IP-nya private atau public bisa diakses dari mana, ya udah kita bisa melakukan apapun. Ketika kita tahu, misalkan kita dapat IP private, tapi kita tahu kita nggak punya akses ke dalam, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali kita bisa masuk ke dalam. Tapi kalau misalkan IP-nya secara public kayak gini gitu ya, website public di mana-mana, ya udah kita bisa ngapain aja, kita bisa nyerang, kita bisa ngapain gitu. Nah, ini kalau misalkan mau ngecek WAF di sebuah aplikasi ya, ada namanya WAFWOOF atau bisa diinstalnya langsung di command line. Nah, jadi waktu itu saya pernah tuh lagi pentest, kok rasanya tebel banget aplikasinya gitu ya. Saya cek pakai WAFWOOF, ternyata di depannya ada F5 gitu kan. Wah, itu udah waktu itu eh, waktu itu kebetulan kan lagi masa-masa ini ya, lagi masa-masa kampanye gitu kan. Jadi di grup saya bercanda tuh, anak sekecil itu berkelahi dengan F5 kata saya. Saya waktu itu pas itu agak kaget juga. Aduh, lagi pentas tengah malam, pula pentasnya malam, ngelihat F5 tuh udah pusing gitu rasanya. Terus akhirnya coba nih cari-cari deh script XSS gitu buat bypass F5-nya. Ketemulah ini gitu. Waktu itu lucunya eh karena kalau misalkan dia di bloknya sama WAF gitu ya, atau serangan-serangan kita di blok sama WAF kan seharusnya error code-nya kan dari WAF-nya ya. Cuman waktu itu lucunya pas saya masukin kode eh, apa namanya, bypassnya ini, yang ke trigger malah bukan WAF-nya tapi aplikasinya gitu. Berarti kan
harusnya si WAF-nya udah kegocek ya, atau si firewall-nya harusnya udah kegocek gitu, eh, lolos si ininya, tapi keproteknya sama si itu tadi, si apa namanya, si aplikasinya gitu. Jadi ya itu tadi kenapa IP public itu rentan, ya karena banyak yang bisa akses, jadi proteksinya harus dikuatin. Nah, balik lagi tadi kita mau coba spoofing simple gitu ya. Jadi di Nmap ini dia bisa ngelakuin yang namanya spoofing. Jadi fungsi spoofing di Nmap ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghindari yang namanya firewall itu tadi gitu kan. Jadi ada namanya firewall evading atau menghindari si firewall. Nmap firewall. Nah, ini nih, firewall evasion gitu ya. Nah, jadi kita bisa pakai min S ya, min S min E gitu. Jadi eh cara pakainya itu seharusnya dia gini. Kalau misalnya kita kita lihat gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, kita misalkan mau nge-nmap ke sini gitu ya. Kita mau nge-nmap ke sebuah endpoint, IP-nya 76138. IP-nya 76138. Ini terus kita nyalain dulu si Wireshark. Kita biar bisa lihat trafficnya. Oke, kita serang. Oh ya, kita lihat dulu di sini IP kita berapa gitu ya. Nah kan, tuh suka ketukar gitu ya. Ini lagi di Linux malah IP config gitu kan. IP kita 76130 ya. Kita ngelakuin nmap ke 76138. Nah, di sini kita udah kelihatan nih trafficnya. Ada traffic TCP dari IP 76130 ke 76138 gitu. Nah, ini kalau misalnya kita ngelakuin teknik si IP spoofing itu tadi gitu ya. Kalau misalnya kita ngelakuin teknik IP spoofing itu tadi, nanti yang melakukan nmap atau yang melakukan penyerangan kepada si eh, IP 76138 ini bukan yang 76130 gitu, tapi IP yang sudah kita ubah. Nah, kita coba gitu ya. Tadi sih kita dari kemarin saya udah sempet coba, cuman nggak tahu kenapa nih nggak berhasil. Nah, MF Firewall Evasion MF min S harusnya. Hmm, kita coba dulu aja ya. Kita coba pakai MF min S itu tadi. Oke. Nah, kalau di sisi harusnya Nmap min S IP kita 192.168.76.130. Bentar. It's... Ini semoga spoofingnya berhasil ya. Saya dari kemarin saya coba ngetes, nggak jalan-jalan spoofingnya. IP spoofing butuh sudo, Pak. Mungkin ya. Apa kemarin saya lupa sudo ya? Kayaknya saya lupa sudo kemarin. Kita coba ya, kita coba. Ini kan IP aslinya. Misalkan kita mau tutup jadi 10, 15, 98, 101 misalnya. Terus kita mau eh, apa namanya? Kita mau serang si tar ini nmap min eh ini kita mau spoofing di ETH 0 ini ya, yang IP yang ETH 0 ini ya.
Karena kan IP asalnya kan dari si dari si port atau dari jaringan ETH0 ini gitu ya. 138 ya harusnya. Hmm, PN. Ini seharusnya, nah ini tuh seharusnya sih benar nih, gitu. Cuman dari kemarin tuh ini gagal mulu nih di sini. Coba ya, saya pakai sudoku aja deh, biar gampang. Nah, ininya, nmap, min, ini kan di ETH0, min S, 192.168, 200, 101 gitu ya, misalnya. Kita serang ke, apa, epicentosnya, 76.138. If min S is being, you may also have to use min E and min PN. If you're using it to specify your real source address, you can ignore this warning. Coba ya kita lihat di sini ya. Dia ada ini enggak ya? Ada source IP dari 200, 101, kayaknya nggak ada nih. Berarti nggak attack-nya nggak masuk ini. Harusnya attack-nya masuk kalau misalkan berhasil. Ini sebetulnya udah dikasih min coba kalau saya kasih ini nmap min s, atau kita kasih di sini kali. Harusnya sih peletakan nggak jadi masalah. Ya kurang lebih sih sebetulnya eh, si spoofing itu harusnya begitu gitu. Jadi nanti di nmap ini eh si IP source-nya itu bukan dari IP asli kita gitu. IP asli kita kan di sini 192.168.76.130 ya. Nah, jadi nanti si IP IP source-nya bukan 76.130, tapi IP-nya sudah kita set gitu, atau IP yang nutupnya gitu. Jadi ketika nanti dia nyerang ke si IP eh berapa ini namanya? Ke si IP 76.138-nya itu gitu ya. Ya seharusnya dia nggak, apa namanya, nggak ini, nggak dari IP aslinya gitu. Atau jangan-jangan dia sekarang ada ini lagi, ada ini baru. Minnya SS lagi jangan-jangan. Nah, ini yang ke spoofingnya malah IP-nya IP destination-nya. Harusnya yang ke spoofing itu IP source-nya gitu. Ini cuman kayaknya agak agak ngaco nih sih ininya. Coba ya. Oh, sorry. Ini harusnya 130 nih kayaknya nih. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Oh, belum. Wait, set. Mana sih tadi? Wireshark. Nah, ini nih. Ah, ini ke spoof nih. Nah, ini ke spoof. Coba sekali lagi ya. Oke, 199.200.101 ETH0 min PN, targetnya adalah tadi 76138 ya.
Nah, ya, ini ke spoof. Wah, kalau didemoin berhasil. Kemarin-kemarin enggak. Nah, ya, jadi ini salah satu demo singkat gitu ya dalam bentuk si spoofing gitu. IP asli dari Kali Linux ini adalah 192.168.76.130 gitu ya. Ketika saya coba spoofing, saya ganti IP-nya 200.101. Kita melakukan attack gitu ya ke eh di sini sih jatuhnya attack-nya jadi ke 130 gitu ya. Harusnya sih attack-nya ke 138. Nah, tapi kurang lebih kalau dia nge-spoofing, nah kalau dia nge-spoofing itu seharusnya source-nya adalah 201.101 yang di mana 201.101 ini IP yang tadi saya coba ubah gitu kan. Destination-nya seharusnya bukan 130, tapi harusnya 138 karena targetnya mau kita ini kan 138 ya gitu. Coba kalau misalnya diganti 130 gitu. Jadi ya agak gagal sedikit ya, tapi kurang lebih konsepnya spoofing itu seperti itu. Jadi IP asalnya harusnya sekian gitu kan. IP asalnya harusnya berapa, diubahlah oleh si attacker sehingga yang ketahuan bukan IP aslinya, tapi yang ketahuan adalah IP, yang kelihatan adalah IP palsunya gitu. Ya, kurang lebih gitu. Agak gagal, tapi semoga bisa memberikan sedikit pencerahan ya spoofing kayak gimana. Kurang lebihnya sih seperti itu. Gitu. Oke, mungkin kalau untuk hari ini seperti itu. Kita lanjutkan dengan sesi Q&A mungkin ya. Itu yang melawan WAF pentas aplikasi apa, Ifra, Pak? Kok rasanya nggak adil ya kalau ada pekerjaan pentas aplikasi tapi dihadang WAF juga tanpa di-exclude. Oh, itu yang melawan WAF pentas aplikasi apa, Ifra, Pak? Waktu itu, waktu ngelawan WAF, udah pasti aplikasi karena WAF, Web Application Firewall. Kok rasanya nggak adil ya kalau ada kerjaan pentest aplikasi tapi dihadang WAF juga tanpa di-exclude. Ya, kadang memang rasanya nggak adil ya Pak ya kalau misalkan kita pentest aplikasi tapi kok ada WAF-nya gitu ya. Kok ada ininya, tapi justru kadang di situ eh, user tuh pengen tahu gitu sejauh apa sih WAF-nya mereka atau sejauh apa sih firewall-nya mereka bisa bekerja gitu. Makanya kadang rasanya agak ini ya, agak nggak adil. Oh, kenapa di pentest bukannya di-exclude dulu atau gimana? Karena memang eh, karena kadang memang harus kita tes juga tuh eh, si apa ininya, si perangkat-perangkat kayak gitunya. Ada yang mau bertanya mungkin? Pak, izin Pak, bertanya Pak. Ya, boleh Pak. Sahrul Pak, Pak Sarul, boleh Pak. Silakan Pak. tadi masalah IP smoking tadi Pak kan bisa Hmm, merubah IP ya Pak ya. Misalnya IP yes. aslinya ini dirubah, terus cara mengatasinya gimana Pak? Biar kita tahu, misalnya oh pelakunya ini nih gitu Pak. Ada nggak Pak? Oke. Kalau ke IP kalau IP spoofing mitigasinya sih biasanya lebih ke arah ini sih Pak. Mungkin bisa bisa pakai IP tables gitu ya. Jadi kan kelihatan IP-IP yang ada di situ atau IP-IP yang eh, legitnya berapa gitu atau pakai firewall. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ada yang pakai IP apa namanya IP di luar itu jadi ketahuan atau kalau misalkan pakai IP di dalam
gitu. Kalau bisa pakai IP-nya. Ternyata orang yang nge-spoofnya pakai IP internal, ya mungkin IP internalnya harus kita whitelisting atau kita monitoring terus IP-nya, IP-nya apa, networknya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada IP mencurigakan, perasaan kita nggak ada buka IP sekian, kok tiba-tiba ada activity di IP sekian. Nah, itu kan bisa kelihatan juga gitu. Jadi kalau misalkan udah masuk ke apa namanya, kalau udah masuk ke network-network attack kayak gini, memang salah satu prevention paling dasar yang bisa dilakukan monitoring gitu. Atau melakukan whitelisting dan filtering. Tapi bisa pakai itu nggak Pak dia Pak? Maksudnya dia mau menipu IP kita pakai IP dan CP kita bisa nggak Pak? Kalau dia tahu polanya mungkin bisa-bisa aja, Pak. Kalau misalkan dia udah tahu, oh ternyata pola IP di kantor ini segini gitu. Dia manfaatin akhirnya bisa gitu. Makanya kayak tadi tuh kalau misal kita deployment aplikasi atau kita deployment something, jangan sampai IP internal kita ikut keluar. Takutnya nanti kelihatan, oh ternyata di dalamnya IP-nya sekian gitu. Gitu. Apakah menjawab, Pak? Siap Pak, siap. Siap. Oke. Oh, boleh bahas MAC address changer application yang biasa digunakan menggunakan apa? Saya jarang pakai MAC address changer sih, tapi kalau misalkan ditanya biasanya pakai apa, buat zaman sekarang tools biasanya nggak ada patokan umum ya, kecuali tools-tools lama gitu. Mungkin bisa pakai changer-changer yang ada di GitHub. Nah, ini MAC address tools kalau nggak salah ini cukup lumayan ini juga ya, lumayan banyak yang pakai. Kalau nge-change atau nge-spoof apa namanya? IP address sekarang banyak sih toolsnya. Tools-tools Python yang kayak gitu-gitu. Bisa dicoba satu-satu sih. Nah, betul juga tuh eh, kata Mas Hairul ya di pertanyaan Pak Nadita, tergantung dari metode pentest juga gitu. Kalau misal white box biasanya iya WAF-nya dilepas biasanya. Cuman kalau zaman sekarang ya pengertian white box testing, white box, black box, gray box testing itu agak rancu sih. Ada yang ada beberapa vendor yang pengertian white box, black box testingnya adalah kalau black box tidak dikasih kredensial, kalau gray box itu dikasih kredensial tapi separoh, kalau white box itu kredensial sampai super admin. Biasanya ada yang pengertian white boxnya gitu, tapi ada juga yang pengertian white boxnya adalah sampai betul-betul ditelanjangin lah istilahnya gitu. Tapi ya bisa juga sih kalau misalkan metode pentestnya pakai white box. Make changer ya, make changer bisa juga. Banyak sih aplikasinya. Kalau make changer kan dari ini ya, dari apa namanya? Dari Linux. Kalau dari Linux kita coba cek. Ya ada pakai make changer juga dikali bisa. Biasanya sih bagian network attack ya di sini. Nah, harusnya ada network nih, wireless, terus ada network biasanya. Ya, make changer bisa. Saya jarang pakai yang begini-begini sih gitu. Jarang pakai tools-tools buat ngubah-ngubah. Tanya Pak, untuk menyamarkan IP tadi apakah bisa dengan melakukan attack lainnya? Misalkan melakukan XSS atau SQLI dengan menyamarkan IP kita. Bisa gitu. Jadi salah satu tujuan IP spoofing itu ya salah satu itu untuk kita nyamarin IP aslinya supaya ketika kita lagi melakukan attacking eh itu tadi ketika kita lagi melakukan attacking jadi ini ya jadi apa namanya? Jadi nggak kelihatan kalau misalnya kita dari mana gitu. Jadi kita juga nggak gampang diblok gitu istilahnya. Kadang kan
kalau ketahuan firewall atau ketahuan itu kan IP kita malah jadi diblok nih nanti sama si IP gitu-gitunya gitu. Dan benar kata Mas Herul juga kalau nggak mau ribet bisa pakai VPN. Kalau saya biasanya kalau misalkan lagi testing yang firewall dan lainnya cukup ini ya cukup rewel, bawel gitu ya. Biasanya saya pakai ini Cloudflare Warp. Nah, biasanya sih saya pakai ini kalau lagi testing agak intrusif ya, misalkan scanning, Nmap, Nuclei, Acunetics atau yang lain-lainnya gitu. Biasanya saya pakai ini. Jadi menghindari diblokir gitu. Pak, untuk tes lab materinya di pertemuan keberapa ya? Untuk tes lab di materi keberapa? Nanti kita tunggu ya, karena pasti ada beberapa eh, materi yang kita pasti akan pakai lab. Mungkin nanti ya, kayak di apa namanya? Kayak di nanti kan ada tema soal apa namanya? Web web pentas ya atau web 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 attack gitu ya, introduction ke web attack. Di situ nanti kita mungkin akan coba mulai pakai labnya ya, supaya nanti kita attack-nya nggak asal-asalan, tahu-tahu websitenya Digitalent jadi korban gitu kan. Jadi nanti mungkin yang sifatnya lebih ke attacking ya, yang akan kita coba pakai lab gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Atau ada yang mau sharing-sharing mungkin gitu kan pengalaman sama bekerja nih ngadepin yang aneh-aneh gitu ya. Biasanya tim infra kan yang agak pusing nih ngurusin beginian nih. Biasanya yang pusing ngurusin gini tuh kalau nggak tim infra, tim network ya, blue team buat whitelistingnya ya gitu kan. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Mau open mic atau di chat? Izin Pak, nanya Pak, Ya, siapa nih? Oh, Pak Nadita. Silakan Pak. pernah nyoba pentes yang dihadang pakai wazuh nggak Pak? Kalau pentest dihadang SIEM gitu ya Pak ya? Iya, soalnya wazuh tuh kalau nggak salah ada fitur aktif respon kan, jadi kayak Hmm, scanning tuh 10 kali error langsung 404 langsung diblok. ya. Atau ada payload SQL injection langsung diblok. Yang mirip-mirip Mm-mm, semua, tapi dia nggak di level layer 7 kan. mm-mm. Pernah nggak Pak? Lumayan. Biasanya biasanya itu tapi untungnya ya kalau dalam ranah testingnya itu eh saya jarang dapet yang justru dapet yang langsung blok pernah gitu ya. Tapi enaknya kalau misal kita ranahnya testing adalah kita bisa langsung request buat di unblock, di whitelisting lagi gitu. Tapi yang saya sering dapet sih justru misalkan lagi scanning, lagi brute force, lagi upload shell, ketahuan di SOC. Tapi kalau misalkan biasanya kalau yang ranahnya masih ranah-ranah testing ya kayak UAT yang gitu-gitu, eh, nanti orang blue teamnya biasanya ini orang blue teamnya biasanya ngontak ke eh, red team internalnya gitu ya. Nanti ditanya ini ada activity pentest atau enggak gitu. Kalau misalkan bukan activity pentest ya pasti mereka bakal blok gitu kan. Tapi biasanya ditanya dulu tuh ini activity pentest atau bukan gitu. Kalau misalnya langsung nemuin langsung diblokir pernah itu, tapi biasanya untungnya kalau nggak blokirnya dalam kurun waktu tertentu, ada yang blokir permanen tapi kita bisa request minta untuk dibukain lagi sih Pak. Untungnya gitu. Baik Pak, makasih Pak sharingnya Pak. Mm-mm. Siap Pak. Pak, metode network attack yang menurut Bapak paling berbahaya dan sulit dilacak apa ya? Ini sebetulnya kalau orangnya pinter
bisa dilacak, bisa ketahuan. Namanya evil twin. Ada yang pernah dengar evil twin? Pernah Pak, itu WiFi biasanya tuh. Yes, betul, Panadita. Biasa WiFi. Jadi si evil twin ini dia bentuknya dia akan dia akan ngedrop WiFi yang udah ada, dia akan ganti ke WiFi yang eh, apa namanya, yang dia punya gitu. Misalkan gini, saya ke kafe, saya ke kafe, saya bawa device itu saya gitu ya, device evil buat evil twin saya tahu authentication ke WiFi yang asli gitu kan, saya connect, tapi WiFi-nya ini saya drop, WiFi-nya saya drop, saya ganti sama eh, WiFi dari jaringan ini tuh saya drop terus saya ganti pakai jaringan saya dengan nama yang sama, tapi misalkan saya open gitu ya, jadi nggak ada passwordnya atau ada passwordnya sama, tapi endpointnya udah bukan ke si punya kafe, tapi endpointnya datangnya ke saya, koneksinya jatuhnya ke saya, koneksinya sumbernya dari saya. Nah, itu biasanya eh gimana ya? Itu kalau misalkan orangnya pinter, itu ketahuan, bisa dilacak, bisa dihindari. Tapi kalau misalkan orang yang kurang aware, ya udah dia main masuk aja. Dan benar kata Pak Satrio, itu jatuhnya jadi MITM gitu. Kalau nggak salah nanti ada modul terkait wireless ya, atau ada lah beberapa yang terkait wireless. Nanti mungkin akan saya coba bahas di situ ya, soal apa namanya, soal si Evil Twin ini gitu. Soalnya saya ada tuh satu video dari salah satu sebuah vendor cybersecurity. Dia bikin demo gitu sih. Dia dari vendor dan juga dia buka apa namanya? Dia juga ada edukasinya gitu. Eh, dia ngasih lihat tentang Evil Twin. Keren, itu keren. Cuman harganya mahal juga lumayan. Kalau misalkan orang-orang profesional itu biasanya eh, buat ngelakuin Evil Twin ada namanya device namanya Pineapple. Pineapple. Dibuatnya dari Hack5, Wi-Fi Pineapple. Nah, ini biasanya buat ngelakuin testing di network ya. Misalkan kayak tadi Evil Twin yang gitu-gitu. Ini harganya lumayan nih, mahal. Berapa? 1399. Coba ya cek USD to IDR. 139,99. Ya, sekitar 2.200.000, tapi belum include pajak dan lain-lain di sini gitu kan. Tapi ini jadi salah satu buat ngelakuin eh, wireless testing gitu. Apakah mirip Rogue Ape, Rogue Ape? Ya, kurang lebih mirip-mirip kayak Rogue Ape. Dia jadinya ngedrop terus akhirnya dia ganti gitu. Pak izin tanya kalau WAV yang open source yang recommended, hmm, WAV yang open source apa ya yang recommended ya? Biasanya sih kalau misalkan nih, biasanya ya misalkan developmentnya pakai Engine X, itu dia udah punya ininya sendiri. Dia udah punya WAV bawaannya si Engine X. Kalau misalkan pakai apa ya lupa. Saya lupa kalau pakai apa gitu. Dia kalau nggak salah udah ada yang Lightspeed itu ya. eh si Lightspeed WAV kalau nggak salah atau terus Cloudflare kayaknya ada beberapa yang free-nya deh buat nge-WAV. Evil Twin AP kemarin bisa nyoba pakai TP-Link TLWN722N versi lama Mas. Yes, bisa. eh yang penting tuh di chipnya. Ada chip tertentu yang dia nggak bisa. Jadi dia cuma bisa di chip tertentu. Bener. TP-Link TLWN722N masih bisa. Tapi itu. Jadi memang perangkat networknya ada di chip tertentu. Nggak bisa semua chip dipakai untuk ngelakuin Evil Twin. Betul, 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 betul.
Masih work? Masih. TLWN 722N versi 1 masih work. Gitu. Oke, mungkin kelas hari ini seperti itu dulu gitu ya. Memang nggak terlalu banyak yang bisa disampaikan secara detail gitu, tapi kurang lebih kita bisa belajar hari ini bahwa kalau kemarin kita ngelihat vulnerabilities dari jalurnya gitu ya, dari jalur si jaringannya seperti apa, kalau sekarang kita bisa ngelihat impact dari apa ya namanya ya, impact dari jaringan itu kalau dikasih alamat tuh gimana gitu. Karena dikasih alamat bisa ngespesifikin setiap endpoint yang ada di jaringan itu, akhirnya akan semakin mudah kita untuk melakukan attacking atau untuk melakukan serangan gitu. Bahkan kita bisa memanipulasi alamat itu sendiri atau kita bisa memanipulasi eh, apa namanya nomor dari rumah itu gitu. Dan itu efeknya lumayan jadi fatal juga gitu. Apapun vulnerabilitiesnya semua bisa jadi fatal gitu. Jadi eh, recap kita hari ini seperti itu. Kalau minggu kemarin kita bahas dari sisi jaringannya, sekarang kita bahas dari sisi per endpoint melalui nomornya. Kurang lebih gitu. Thank you buat teman-teman semua yang udah hadir hari ini. Mohon maaf kalau misalkan masih ada salah-salah dalam penyampaian. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Sinta. Silakan Bu Sinta. Oke, terima kasih Pak Timothy. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, tetap semangat ya. Nanti ada quizzes lagi yang 100 soal. Semangat ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi nanti banyak insight dan banyak latihan soal supaya nanti kalau bisa jadi terpilih yang 10 terbaik bisa sudah biasa dengan soal-soalnya. Kemudian ya Pak Timothy, kita akan ada lab juga. Saya akan kasih kredensial. Mungkin rekan-rekan bisa coba-coba labnya gitu. Ya, itu aja untuk hari ini dan tugasnya mungkin terkait dengan lab. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, jaga kesehatan ya, karena kadang panas sekali ya Makasih, Bu. beberapa Wah, hari ini. Ya, siang jadi panas, malam badai. ya, jadi jangan lupa banyak minum dan ya jaga kesehatan. Oke, ya Pak Timothy, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Ya, Bu. selamat malam, assalamualaikum. Ya, Thank you semua. ya, makasih semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih semua. Ya, Terima kasih, Pak mari. Timothy. Sama-sama.